Ini kisah para prajurit Komando Intai Amfibi Kipam KKO Marinir angkat jasad para jenderal korban pembantaian dari dasar sumur maut di Lubang Buaya. Seperti dikutip dari buku, Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam, sebelum memasuki area Lubang Buaya, tempat sumur maut berada, pasukan Kipam KKO Marinir yang dipimpin Letu Mispan sempat dihadang pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, yang berjaga di sana. Sempat terjadi ketegangan ketika pasukan RPKAD menolak pasukan Kipam masuk ke area Lubang Buaya. Tapi ketegangan antara RPKAD dan Kipam mencair pada pukul 10 pagi manakala konvoi dari markas Kostrad tiba di lokasi. Pangkostrat Jenderal Soeharto ada di tengah rombongan yang baru datang. Tak lama setelah meninjau tempat kejadian, Jenderal Soeharto bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Mana anak-anak KKO yang saya minta datang ke sini?" Kapten Sukendar, perwira Intel Kostrad yang dari awal menyertai pasukan Kipam KKO ke Lubang Buaya, bergegas mendekat untuk memberi penjelasan. Sekitar 5 menit berikutnya, Kapten Sukendar sudah mendatangi tim Kipam dan meminta mereka mulai bekerja. Letnan Mispan dan anak buahnya lalu mengarahkan truk ke dekat sumur. Mereka turun dari kendaraan dan kemudian berjalan mendekati titik lokasi. Truk yang membawa alat-alat bergerak pelan-pelan di belakang mereka. Tim Kipam sendiri maju dengan sangat lambat. Pada jarak sekitar 100 meter dari lubang sumur, mereka mulai mencium bau busuk yang menyengat. Sampai di sini, dokter menyarankan agar mereka beristirahat sejenak kira-kira 5 menit untuk beradaptasi dengan hawa lingkungan yang sudah tercemar. Mereka menghirup-hirup udara sampai akhirnya bau busuk itu tidak lagi terasa. Anggota tim yang sudah beradaptasi dipersilakan maju. Sementara anggota tim yang masih mencium bau busuk harus berhenti dan wajib melaporkan keadaannya. Penyesuaian hawa seperti ini dilakukan berulang kali. Pada momen berikutnya, sampailah mereka akhirnya pada jarak 25 meter dari lubang. Dari sini, mereka melihat bahwa semua orang yang ada di sekitar sumur menutup hidung. 5 meter lagi ke depan, Mispan dan rekan-rekannya berhenti untuk beradaptasi kembali dengan hawa lingkungan. Setiba di mulut sumur, mereka melakukan orientasi langsung dengan mata. Di bawah sana hanya terlihat kaki-kaki. Para korban G30 SPKI itu jelas dijebloskan atau tercebur ke dalam sumur dengan kepala di bawah. Letnan Mispan segera menyuruh Bintara Senior Sabaringin turun ke bawah dan mencermati kondisi para jenazah. Pada saat yang sama, sang komandan Kipam ini juga menjajaki kemungkinan terbaik untuk mengangkat mayat para jenderal. Sabaringin merayap ke dalam sumur dengan menggunakan tali, seperti seorang pemanjat tebing. Di wajahnya terpasang masker, lubang bagian atas berukuran sempit dan pas betul dengan ukuran tubuhnya. Pada bagian ini, Sabaringin harus turun dengan badan yang lurus. Sikap demikian tak perlu ia pertahankan pada menit-menit selanjutnya karena bagian bawah sumur ternyata cukup lebar. Dari laporan Sabaringin, Mispan tahu bahwa semua jasad di dalam lubang sudah bengkak-bengkak. Kondisi mereka sangat rentan. Kalau ditarik kakinya saja atau tangannya saja, bagian-bagian tubuh itu bisa lepas dan terpisah dari bagian tubuh lainnya. Berdasarkan pengetahuan ini dan juga atas saran dokter, Letu Mispan akhirnya memutuskan untuk mengangkat mayat satu persatu. Pada setiap jasad, tali penarik akan diikatkan pada bagian bawah lengan agar tak mudah terurai. Keputusan ini lantas dilaksanakan. Hampir semua anggota Kipam dapat giliran turun ke sumur, termasuk Winanto yang datang menyusul. Ia paling akhir terlibat pengangkatan jenazah. Adalah jasad Jenderal Panjaitan yang dia ambil dan dia naikkan ke atas. Komandan Winanto juga menggelar orientasi terakhir untuk mengecek ada tidaknya sesuatu yang masih tertinggal di dasar lubang. Kopral Nanang, prajurit RPKAD yang pernah jadi siswa Letnan Mispan di Surabaya, ikut pula terjun ke bawah untuk mengangkat jenazah. Dalam keseluruhan proses ini, Mispan sendiri tidak pernah turun ke dalam sumur. Kegiatan itu memang bukan tugasnya. Sebagai komandan, ia harus mengerjakan hal-hal lain yang juga penting seperti mengatur giliran pasukan yang masuk sumur serta menerima dan mengecek jenazah-jenazah yang berhasil diangkat. Pemeriksaan pun tidak dilakukan di lapangan tetapi di rumah sakit. Itulah mengapa jenazah yang sudah berhasil dinaikkan langsung dimasukkan ke dalam peti yang telah disiapkan tim medis pimpinan Dr. Hasan dan kemudian ditutup rapat-rapat.
tim Kipam benar-benar berhasil menjalankan tugas. Seluruh jenazah dapat diangkat ke atas dari lubang sumur yang dalam itu. Satu persatu sebagian besar mereka ditarik. Hanya 2 jenazah yang lengannya diikat bersama-sama. Sehingga ketika yang satu diangkat, yang lainnya ikut naik. Kondisi umum jenazah tampak menggembung dan lebam-lebam. Sebagian di antara mereka sempat terinjak-injak oleh anggota tim yang turun ke dalam lubang. Yang dinaikkan pertama kali adalah jenazah Pierre Tendean. Ia memang terletak pada posisi paling atas. Miss Pan melihat, Ajudan Jenderal Nasution ini mengenakan celana abri dan kaos singlet. Kondisinya jauh lebih baik daripada mayat-mayat lainnya. Ini mungkin karena ia masih muda. Kelihatan jelas bekas-bekas hantaman popor senjata di wajah dan kepalanya. Yang terakhir ditarik naik adalah jenazah Jenderal Panjaitan. Masih menurut buku, kunang-kunang kebenaran di langit malam. Dalam proses pengangkatan jenazah alat-alat non-konvensional tak terpakai karena tidak cocok dengan kondisi yang berkembang di lapangan. Kaos tangan, misalnya, mudah sekali sobek. Sebagian anggota tim yang tak sabar oleh kejadian ini memilih melanjutkan aksi dan kemudian bekerja dengan tangan kosong. Di sepanjang proses, banyak hal menjijikkan terjadi, seperti kumis, bulu hidung dan rambut anggota tim senantiasa terperciki oleh darah dan air yang sudah membusuk. Di antara mereka yang lupa mencuci rambut, akibatnya harus menanggung aroma mayat selama berhari-hari. Menurut hitungan Letu Miss Pan, proses pengangkatan jenazah dari sumur lubang buaya berhasil diselesaikan sekitar pukul 12.15 menit. Setelah semuanya usai dan seluruh jenazah masuk peti, Pangkostrat Jenderal Soeharto pun berpidato. Miss Pan berada di samping Jenderal Soeharto karena ia diminta mendampingi. Dari sekian kalimat yang dicetuskan Pangkostrat, hanya satu yang saat itu menggelitik pikiran Miss Pan. Itulah kalimat yang memuat kritikan Jenderal Soeharto kepada Panglima Angkatan Udara Omar Dhani. Intinya, di mata Pangkostrat, tak mungkin Omar Dhani tidak mengetahui penyekapan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat yang berlangsung di lubang buaya karena daerah ini. Pada hakikatnya, merupakan halaman rumah orang-orang Angkatan Udara. Pada ujung terakhir kesaksiannya, Miss Pan mengatakan, ia dan tim Kipamnya meninggalkan lokasi dan bertolak menuju markas Kostrad karena memang ada panggilan untuk bergerak ke sana. Pada pukul 14.00 Letu Miss Pan dan anak buahnya tiba di markas Kostrad. Di sini, mereka bertemu kembali dengan Kapten Sukendar yang terlihat kuyuh, lemah dan pucat pasi. Sang intel Kostrad yang sudah kelaparan sejak pagi itu rupanya tak bisa memasukkan makanan sedikit pun ke dalam perutnya karena bau mayat terus-menerus mengganggu penciumannya. Tiap kali ia mencoba makan, ia pun muntah berkali-kali.